Dalam banyak cerita, pocong dipercaya tidak bisa bergerak sebelum seseorang melompati tubuhnya. Aneh ya, hampir semua orang tahu aturan ini, tapi sangat sedikit yang tahu asal-usulnya. Siapa yang pertama kali menciptakan kepercayaan ini? Dan kenapa sampai sekarang kita masih mempercayainya? Pocong adalah salah satu sosok paling dikenal dalam cerita mistis Indonesia. Tubuh terbungkus kain kafan putih, wajah pucat, dan gerakan yang terbatas. Ia bukan makhluk asing. Ia berasal dari ritual pemakaman yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan justru karena kedekatan itulah, pocong terasa lebih menakutkan. Dalam tradisi pemakaman Islam, jenazah dibungkus kain kafan dan diikat di beberapa bagian. Ikatan ini sebenarnya bersifat sementara dan akan dilepas setelah jenazah dikuburkan. Namun dalam cerita rakyat, ikatan ini dipercaya tidak dilepas, sehingga arwah tidak bisa bergerak bebas. Dari sinilah gambaran pocong mulai terbentuk. Kepercayaan bahwa pocong harus dilompati tidak pernah tercatat dalam kitab atau aturan resmi. Ini murni cerita yang berkembang di masyarakat. Melompati dipercaya sebagai simbol. Melepas ikatan, membantu arwah pergi, mengakhiri gangguan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar tentang arwah atau tentang ketakutan manusia sendiri? Dalam kepercayaan mistis, pocong digambarkan muncul di tempat sepi, kuburan, jalan desa, sawah atau kebun, yang tidak mengejar, tidak berbicara, hanya muncul dan membuat orang panik. Ketakutan itu sering membuat cerita berkembang, lebih besar dari kenyataan. Dari sisi psikologi, pocong adalah bentuk ketakutan paling dasar manusia. Takut pada kematian. Kain kafan adalah simbol akhir hidup. Saat manusia melihat simbol itu bergerak, otak langsung bereaksi dengan rasa panik. Cerita harus dilompati, memberi manusia ilusi kontrol. Seolah-olah ada cara untuk menghentikan rasa takut itu. Pocong mungkin tidak pernah ada, seperti yang digambarkan cerita. Tapi ketakutan terhadap kematian itu nyata. Cerita ini berkembang, bukan untuk menakuti, tapi untuk menjelaskan hal yang sulit diterima. Bahwa kematian itu dekat, dan manusia belum pernah benar-benar siap. Mungkin pocong bukan tentang arwah yang terikat, tapi tentang manusia yang mencoba berdamai dengan kematian melalui cerita. Dan sampai hari ini, cerita itu masih hidup.